Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 22 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati bersikap. Hati-hati bersikap. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-26. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami berhati-hati di dalam bersikap, sehingga sikap yang kami lakukan, sikap yang kami ambil, dan sikap yang kami buat adalah sebuah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita mengenal pepatah yaitu bermuka dua. Kita mengenal pepatah yaitu seperti ular berkepala dua. Kita mengenal pepatah si penjilat, kita mengenal pepatah si munafik, kita mengenal pepatah si oportunis. Ini semua dosa-dosa dan sikap-sikap buruk yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Biasanya tatkala kita berada sebagai seorang bawahan dan kita punya atasan, maka kecenderungan tergoda untuk menjadi seorang penjilat kepada atasan itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Maka sikap ini adalah sikap yang keliru. Tatkala kita kemudian menjadi orang yang punya kesempatan, tatkala tidak dilihat orang lain, hati-hati bersikap. Kita bisa mengambil sesuatu yang sesungguhnya adalah hak milik orang lain. Ada seorang anak remaja tatkala mengikuti sebuah konser dari Blackpink yang ada di Jakarta. Dia sudah mendapatkan tiket, tempat duduk sudah persis. Ternyata sampai di tempat konser, tempat duduknya sudah diduduki oleh orang lain. Kemudian dia bertanya, kenapa kamu menduduki tempat duduk saya? Karena tempat duduk saya pun diduduki oleh orang lain. Bayangkan, sahabat seperjalanan. Tapi yang bersangkutan kemudian sudah mengalah saja. Cari tempat duduk yang lain. Prosesnya seperti apa? Saya kurang tahu. Namun itulah ada dua sikap yang dilakukan. Yang pertama adalah sikap dia betul tempat duduknya diambil orang lain dan dia melakukan perkara yang sama. Dia mengambil tempat duduk orang lain yang untuk nonton konser. Sementara sikap yang diambil oleh orang yang punya hak yang sama, dia tidak kemudian menuntut atau menyuruh pindah atau harus meninggalkan tempat duduknya. Dia kemudian memilih mengalah saja. Mana yang benar? Maka sahabat seperjalanan pilih sikap mana yang benar. Tentu kita bisa melaporkan. Namun dalam kondisi crowded, puluhan ribu orang menonton konser dari Korea K-pop yang demikian luar biasa, maka tidak lagi mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Itulah pilihan-pilihan sikap. Alkitab mengajarkan ada sikap yang jangan sampai kita lakukan, yaitu apa? Amsal 17 ayat 26. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Kalimatnya kita lihat dengan baik. Mengenakan denda kepada orang benar adalah salah. Orang benar itu tidak perlu dikenakan denda. Orang yang benar itu tahu dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya. Orang benar itu akan membayar pajak. Orang benar itu akan melakukan bagian yang menjadi kewajibannya. Kalau dia bekerja, dia akan kemudian bekerja dengan tepat waktu, bekerja sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang dilakukannya. Lalu kenapa kalimatnya dikatakan ada orang yang mengenakan denda kepada orang benar? Biasanya tentu ini adalah untuk sebuah kepentingan. Dalam kasus bea cukai yang terjadi, ada seorang, yaitu orang-orang yang sebagai turis datang ke negara kita, kemudian diminta oleh pihak bea cukai kong kali kong dan tuntutannya 60 juta, akhirnya cuma 6 juta. Itu berita yang saya dengar. Maka tatkala kekuasaan ada pada kita, tatkala orang ada di pihak lemah, maka kita bisa cenderung bersikap sewenang-wenang, bersikap menekan, bersikap oportunis, mencari keuntungan. Jadi orang yang bawah itu ditekan, namun orang yang atas itu dijilat. Bayangkan betapa sebuah dosa yang luar biasa di hadapan Tuhan, menekan ke bawah dan menjilat ke atas. Alkitab mengajarkan bahwa orang benar jangan mendenda orang yang benar, itu adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Apa itu orang mulia? Tatkala kita membaca dalam kitab Amsal ini, tidak pernah ada kaitan di dalam firman Tuhan, orang-orang mulia itu adalah karena dia raja. Tidak ada catatan di dalam Alkitab, orang-orang mulia itu adalah karena dia kaya. Tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa orang-orang mulia itu karena punya sebuah keberhasilan.
Seseorang yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang diperkenan oleh Allah, tatkala hidupnya benar di hadapan Tuhan, mungkin dia orang miskin, mungkin dia tidak terdidik karena tidak punya kesempatan mengenyam pendidikan sebanyak yang sahabat seperjalanan alami, tapi dia mulia di hadapan Tuhan. Karena mengapa? Karena hidupnya benar, hidupnya menjaga hati untuk tidak berdosa, hidupnya menjauhi daripada iri hati, hidupnya menjauhi daripada kehidupan yang serakah dan keinginan untuk mencelakakan orang lain. Mungkin saya boleh kategorikan itulah orang-orang mulia. Orang-orang mulia itu yang mau bekerja keras dengan tangannya sendiri. Orang-orang mulia itu tidak akan berdiri di atas batu yang didirikan oleh orang lain. Orang-orang yang mulia itu tidak akan kemudian naik tangga kesuksesan dengan cara menduduki orang lain. Itu adalah orang-orang mulia. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, kita perlu berjuang untuk hati-hati bersikap dalam segala hal. Kenapa? Kita seringkali menjaga sikap karena budaya mengharuskan seperti demikian. Bertemu dengan orang harus menunduk, mengucapkan salam, nada bicara jangan tinggi. Kepala kita tidak boleh lebih tinggi dari atasan kita. Itu adalah kesantunan sosial. Namun sesungguhnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang benar adalah orang-orang yang selalu mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang mulia dan orang-orang benar itu tidak pernah takut dengan siapapun. Dia cuma takut dengan Tuhan. Dia akan memperlakukan setiap manusia itu sebagai ciptaan Allah. Dia akan memperlakukan dengan hormat siapapun, termasuk anak kecil, termasuk pengemis, mungkin tukang parkir, atau gelandangan, atau pemulung, atau pengamen. Tatkala mereka memang melakukan semua kehidupannya itu dengan benar, maka mereka juga adalah orang-orang mulia di hadapan Tuhan. Bukan Alkitab mengatakan termasuk Sakeus pemungut cukai, tatkala hatinya mau bertobat, dia mengakui dosanya, maka itu adalah sikap yang mulia. Sekalipun kehidupannya kehidupan berdosa, dia menjadi perpanjangan tangan pemerintahan Romawi untuk mengambil denda, mengambil pajak sambil dia sendiri mengambil keuntungan dari dalamnya. Jadi orang-orang mulia bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa. Tapi orang-orang yang mulia, orang-orang benar adalah tatkala dia sesudah datang kepada Tuhan, dia mengubah kehidupannya agar kehidupannya menjadi benar, kehidupannya menjadi mulia di hadapan Tuhan. Dari penjelasan uraian yang disebutkan tadi, mari sahabat seperjalanan, kita menjadi orang-orang yang berhati-hati bersikap. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, menjadi penjilat ke atas dan menjadi orang oportunis menekan ke bawah. Biarlah segala kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami sebagai orang benar dan orang mulia, dan kami punya hati-hati dalam bersikap dalam kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa bersahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Biarlah kami dijadikan sebagai orang-orang yang hidupnya menjadi mulia dan benar dengan hati-hati di dalam bersikap. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.